Patofisiologi syok. Kerusakan mendasar akibat syok adalah berkurangnya perfusi jaringan vital. Setelah penurunan perfusi dan pengiriman O2 ke sel tidak memadai untuk metabolisme aerobik, sel-sel beralih ke metabolisme anaerobik dengan peningkatan produksi CO2 dan peningkatan kadar laktat darah. Jika syok berlanjut, penurunan fungsi sel dan kerusakan sel yang irreversibel akan terjadi sehingga pasien bisa mengalami kematian. Selama syok, baik inflamasi ataupun pembekuan, itu dapat dipicu di area hipoperfusi. Sel endotel vaskular hipoksia mengaktifkan sel darah merah yang mengikat endotelium dan melepaskan zat yang merusak secara langsung, misalnya O2 reaktif, enzim proteolitik, dan mediator inflamasi, misalnya sitokin, leukotrien tumor, leukotrien, kemudian tumor necrosis factor atau TNF. Nah, beberapa mediator ini itu berkaitan dengan reseptor permukaan sel dan mengaktifkan faktor nuklir kappa B atau NF-kB yang mengarah pada produksi sitokin tambahan dan nitrit oksida atau NO. Syok septik mungkin lebih bersifat proinflamasi daripada bentuk syok lainnya karena tindakan racun bakteri terutama endotoksin. Pada syok septik, vasodilatasi pembuluh kapasitas mengarah ke pengumpulan darah dan hipotensi karena hipovolemia relatif ya, jadi hipovolemia relatif. Nah, kondisi tersebut itu terjadi ketika terlalu banyak volume yang harus diisi oleh jumlah darah yang ada. Vasodilatasi lokal dapat menyumbat darah melewati ruang kapiler, menyebabkan hipoperfusi vokal meskipun curah jantung normal dan tekanan darah tinggi. Selain itu, kelebihan NO diubah menjadi peroksinitrit, radikal bebas yang merusak mitokondria dan menurunkan produksi ATP. Aliran darah ke pembuluh darah mikro termasuk kapiler berkurang meskipun aliran pembuluh darah besar dipertahankan dalam pengaturan syok septik. Gangguan mikrovaskuler mekanik dapat menyebabkan pembatasan pengiriman substrat. Leukosit dan trombosit melekat pada endotelium dan sistem pembekuan diaktifkan dengan deposisi fibrin. Bersamaan dengan disfungsi sel endotel, beberapa mediator meningkatkan permeabilitas mikrovaskuler, memungkinkan cairan dan protein plasma mengalir ke ruang interstisial. Nah, dalam saluran GI, peningkatan permeabilitas memungkinkan translokasi bakteri enterik dari lumen, berpotensi menyebabkan sepsis atau infeksi metastasis. Apoptosis neutrofil dapat dihambat meningkatkan pelepasan mediator inflamasi. Di sel lain, apoptosis dapat ditambah, meningkatkan kematian sel dan dengan demikian memperburuk fungsi organ.